Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anissa Nuriski. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Simak videonya baik-baik ya. Sebelum saya menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode penelitian. Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data, sedangkan metode penelitian itu sendiri dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, atau metode penelitian itu bisa diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan metode penelitian tersebut. Metode penelitian kuantitatif dinamakan sebagai metode tradisional. Karena apa? Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode penelitian yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang sudah diambil. Pengumpulan datanya pun menggunakan instrumen penelitian. Analisis datanya pada metode penelitian kuantitatif bersifat statistik dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditentukan atau ditetapkan pada penelitian tersebut. Nah, filsafat positivisme ini mengandung gejala realistis atau fenomena yang dapat diklasifikasikan, relatif tepat, nyata, terukur, dan teramati, dan adanya hubungan gejala yang bersifat sebab dan akibat. Pada metode penelitian kuantitatif ini ada jenis-jenis data yang digunakan, yaitu jenis data yang digunakan pada metode penelitian kuantitatif berupa angka dalam arti yang sebenarnya. Jadi, berbagai operasi matematika dapat dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data interval. Data interval menempati level pengukuran data yang lebih tinggi dari data ordinal. Karena apa? Karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut dapat dikuantitatifkan. Contohnya, pada indeks prestasi seorang mahasiswa. Dalam data interval, tidak mengenal nilai 0 yang absolut. Yang kedua merupakan data rasio atau ratio. Data rasio ini adalah data kuantitatif dengan tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data rasio adalah data yang bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan dapat dioperasikan dalam matematika. Perbedaan antara data interval dan data ratio yaitu mempunyai titik nol dalam arti yang sesungguhnya. Adapun juga jenis-jenis penelitian kuantitatif berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama, ada cara deskriptif. Metode deskriptif ini merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah yang memadukan penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Yang ketiga merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Pengolahan datanya pun dengan menggunakan uji korelasi. Dan yang keempat merupakan penelitian pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih.
Dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramal, dan mengkontrol suatu gejala. Pengelolaan data dengan cara menguji-uji regresi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode penelitian kuantitatif. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan metode penelitian kuantitatif. Kelebihan metode penelitian kuantitatif yang pertama, dapat digunakan untuk menduga dan meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih dari variabel yang digunakan pada penelitian. Yang keempat, dapat ringan realistis permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model penelitian. Yang kelima, merupakan penelitian yang berjalan sistematis. Yang keenam, mampu memanfaatkan teori yang ada. Yang ketujuh, penelitian lebih berjalan objektif, spesifik, jelas, dan rinci. Yang kesembilan, merupakan ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah sendiri. Dan adapun kekurangan dari metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi seseorang. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realistis yang terjadi atau bahkan menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dijamin bahkan terlampau. Data harus didistribusikan normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data dan populasi dan sampel yang sama. Yang keempat, tidak ada dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya kurang dari 30.
Sekian penjelasan saya mengenai metode kuantitatif. Semoga kalian yang menonton video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.